Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin yang berbahagia, semua ibadah yang kita kerjakan ini tujuannya tiada lain adalah supaya kita dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, pertolongan Allah akan dekat kepadanya. Dengan dekat kepada Allah, rahmat ampie bala tatula nan biso tawa nan tajam tumpuh. Termasuk ibadah puasa. 7 ayat yang bercerita tentang puasa itu, terkadang kalau kita lihat sepintas lalu, ada ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila umatku bertanya tentangku, ya Muhammad, katakanlah bahwa aku ini dekat. Sering orang bertanya, apa hubungan ayat ini dengan puasa? Ternyata kalau kita dalami, justru inilah hakikat ibadah itu. Bagaimana supaya kita dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah berbeda dengan kita dekat kepada yang lain-lain. Kalau kita dekat dengan Allah, jalan satu-satunya adalah dengan ibadah. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, orang yang dekat dengan Allah, dia akan terjauh dari perbuatan dosa. Sebuah kisah menarik ketika Umar bin Khattab, seorang khalifah Rasyidin yang kedua di dalam sejarah Islam, dia ingin mencari menantu. Dan Khalifah Umar ini suka belusukan. Dia suka keliling-keliling melihat kondisi umat, melihat kondisi masyarakat ketika itu. Bukan berarti dia tidak percaya dengan bawahannya. Jadi artinya kita ini percaya dengan laporan bawahan, tetapi juga kita perlu check and recheck. Pada suatu ketika Umar ini jalan itu dia tidak ditemani, tidak dikawal oleh pasukan khusus. Dia hanya ditemani paling-paling oleh satu orang sahabat. Dia mendengar ada percakapan serius antara seorang ibu dan seorang anaknya yang sudah mulai remaja, anak gadisnya seperti itu. Si ibu ini kelihatan pusing. Wahai anakku, gimana ini? Biasanya kita melayani pelanggan 10 botol susu onta. Sekarang kita hanya dapat 9 botol karena mungkin produksi susu ontanya kurang bagus begitu, atau mungkin karena ada faktor cuaca. Ibu ini pusing, gusar ya, karena pelanggannya ada 10. Sekarang yang bisa disediakan hanya 1. Siapa pelanggan yang tidak akan dikasih? Akhirnya si ibu ini punya ide dan dia sampaikan kepada anaknya, wahai anakku, gimana kalau susu yang 9 botol ini kita tumpahkan ke dalam baskom?
Kemudian kita tambah dengan air putih agak 1 gelas pula, agak 1 botol pula. Sehingga nanti dia cukup menjadi 10 botol. Kita aduk dengan rata. Mendengar pernyataan itu, si anak berucap, "Ya ummi, afaman khalifatana mamnu'ana ya ummi." Wahai ibuku, bukankah khalifah kita melarang perbuatan yang tidak jujur ini? Lalu ibunya berkata, khalifah itu kan jauh di istana, kan sekarang dia tidak ada. Lalu si anak berkata, aina Allah? Khalifah memang tidak ada, tapi Allah ada. Allah melihat kita. Lalu mendengar perkataan anak itu, si ibu ini tersentuh hatinya. Nggak jadi dia melakukan perbuatan itu. Percakapan mereka ini didengar oleh Khalifah Umar dari luar beserta seorang sahabatnya. Di dalam riwayat dikatakan bahwa akhirnya Umar bin Khattab itu melamar anak gadis ini yang tidak tamat SMA, tidak tamat SD, SMP, tidak kuliah, tapi imannya kuat. Artinya apa? Rasa dia diawasi oleh Allah, rasa dekat dengan Allah, itu memelihara dia dari perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan dosa. Akhirnya dalam sejarah Umar bin Khattab menikahkan anaknya Abdullah bin Umar dengan anak si penjual susu onta ini, yang di dalam sejarah keturunan mereka nanti melahirkan seorang pemimpin besar Islam lainnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang yang dekat dengannya. Dalam hadis qudsi dikatakan, jika kamu dekat kepadamu 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadamu 1 depa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ibadah puasa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun yang punya makanan kita beli dengan uang kita berada di kamar kita sendiri, tetapi ketika waktu berbuka puasa belum masuk, kita tidak mau menyentuh makanan itu. Kenapa? Karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau orang dia mau bersandiwara, dia makan, dia minum, kemudian dia keluar dari rumahnya seperti orang yang berpuasa bisa. Tapi tidak dilakukan hal itu. Ini kaitan ayat 186 ini dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, karena Allah itu memang dekat dengan kita. Di dalam ayat lain dikatakan min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Insya Allah dengan kita dekat dengan Allah, kita akan semakin terpelihara, karena memang ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu dari masdarnya wiqayah. Wiqayah itu kita terpelihara perkataan, terpelihara hati kita, terpelihara pakaian kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat kita kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita. Selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa tahun ini. Walaupun daerah kita, negara kita, dunia sekarang tengah dilanda oleh pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah jauhkan ini dan kita semua akan menjadi orang-orang yang menang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.